Teman-teman media yang saya hormati, pada siang hari ini kami kedatangan Menteri Dalam Negeri Malaysia Yang Mulia Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail. Kedatangan beliau ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah merupakan tinjak lanjut dari kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Bapak Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim pada tanggal 8 sampai 9 Januari yang lalu. Pada pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Bapak Presiden Jokowi, beliau berdua berkomitmen untuk memberikan pelindungan bagi WNI, utamanya bagi BMI yang bekerja di Malaysia. Jadi kedatangan Pak Menteri pada kesempatan ini adalah menindaklanjuti pertemuan kedua kepala negara. Kunjungan Pak Menteri Dalam Negeri ke Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini membahas perkembangan dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, utamanya perlindungan BMI sektor domestik sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Kemudian materi yang kami bahas pada hari ini antara lain menyangkut berbagai isu perkembangan pasca pelaksanaan Joint Working Group yang ke-1 dan Joint Working Group yang kedua dari penerapan MSP MPMID, program rekalibrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk meregulasikan pendatang asing tanpa izin atau PATI di Malaysia sebagai pekerja asing yang sah dan dipekerjakan oleh majikan atau pemberi kerja yang layak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Saat ini pemerintah Malaysia sudah menerbitkan program kebijakan terkait RTK versi terbaru, yaitu RTK 2.0, yang mana dalam implementasinya pemerintah Indonesia, tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri, masih memerlukan informasi yang rinci dan beliau berjanji akan menyampaikan lebih rinci, lebih jelas kepada kita, kepada kami, perwakilan kami di Malaysia, dan sehingga penerapannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap segera diterbitkan ada semacam SOP, tadi kita juga sepakat, yang bisa menjadi rujukan terhadap pelayanan pendatang asing tanpa izin yang sudah lama bekerja agar berjalan dengan lancar. Kami juga menyampaikan tadi disambut dengan baik perlunya penegakan hukum yang adil bagi BMI dan majikan yang melanggar hukum. Luar biasa beliau berkomitmen untuk itu. Kita juga bersepakat untuk terus membangun komunikasi yang baik antar kedua negara dalam bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta sebuah relasi yang saling menguntungkan kepada kedua negara. Tujuan lawatan adalah untuk tindakan susulan hasil pertemuan Pak Jokowi dan Pak Anwar beberapa minggu lepas. Pertama dari segi polisi tentang keperluan tenaga kerja asing termasuk Indonesia dalam memenuhi keperluan tenaga ataupun sektor ekonomi di Malaysia itu, polisi itu tidak berubah, bermaksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia, khususnya perkilangan, pembinaan, perkhidmatan, pertanian, peladangan. Indonesia merupakan rakan strategik yang penting. Itu polisi itu kekal. Hari ini sedang kita berpress conference ini, angka terkini rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia adalah seramai 393.314 orang. Dari jumlah besar pekerja asing di Malaysia 1,7 juta. Itu menjadikan kedudukan Indonesia sekarang pada kedudukan nomor 2 selepas Bangladesh. Kunjungan saya adalah untuk
mendengar dan mendapatkan sendiri komitmen dari Ibu Menteri bahawa Indonesia akan terus menjadi rakan strategi yang penting dalam membantu Malaysia. Dan komitmen itu disampaikan sendiri oleh Ibu Menteri. Saya ucapkan terima kasih. Komponen kedua yang kami bincangkan juga adalah setelah sekian lama perkara tentang keperluan tenaga kerja ini dibincangkan, apa-apa persefahaman yang telah pun berjalan, tentu saja ianya bersifat dinamik, tidak statik. Suasana berubah, keperluan berubah. Dulu belum ada COVID, sekarang COVID misalnya. Jadi kedua pihak, kedua kami bersetuju untuk apa-apa juga persefahaman bertulis sebelum ini. Kami bersetuju untuk dari masa ke semasa, terutama di peringkat officers atau pegawai, untuk meneliti bagi tujuan to review ataupun to upgrade, ya, to modify. Hatta kalau ada di sana sini keperluan to revoke hasil daripada perbincangan kedua pihak, kami akan laksanakan. Itu detailsnya di peringkat bencana. Baik, moving forward, keperluan tenaga kerja ini, kita berurusan dengan manusia. Sudah tentu di sana sini akan berlaku misalnya pelanggaran hukum yang menyangkut aspek kebajikan, keselamatan. Saya ulangi kepada Ibu Menteri bahawa sebagai sebuah negara yang mementingkan penegakan hukum dan undang-undang, rule of law, pendirian Malaysia adalah kita committed untuk menguruskan hal ini, berasaskan kepada prinsip maqasid syariah, keselamatan nyawa, maruah, harta benda, ya, harga diri, itu tidak boleh dikompromi. Jadi itu hal yang saya ulangi komitmen dengan Ibu Menteri. Dan terakhir, dalam perbincangan tadi, dalam diskusi tadi, saya menyampaikan tentang sedikit penjajaran semula atau realignment terhadap polisi yang sedang dijalankan oleh kerajaan Malaysia, iaitu istilah dalam bahasa Inggerisnya adalah relaxation policy, dasar yang dipermudahkan, mengurangkan kerana red tape dan birokrasi, menghapuskan bottleneck yang menyebabkan perlahannya proses dari sudut approval dan sebagainya, rekalibrasi ataupun memanfaatkan tenaga kerja asing yang sudah pun ada di Malaysia, orang-orang asing migran yang sudah pun ada di Malaysia tapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Kalau ada majikan di Malaysia yang mau mendapatkan mereka, rekalibrasi plan bermaksud pemerintah Malaysia akan mempermudah dan memberikan kelulusan, dan itu jauh lebih jimat berbanding dengan majikan yang baru mula menggaji atau mengambil pekerja asing dari negara sumber. Jadi mereka boleh memanfaatkan yang sedia ada di Malaysia. Jadi itu menyimpulkan soal diskusi antara saya dan Ibu Menteri pada hari ini. Terima kasih.